Film pun diawali sebuah villa kecil, yang dihuni oleh wanita hamil besar yang mager karena tidak bisa jajan seblak. Dan wanita itu pun memutuskan untuk keluar dari villa itu. Dan siapa tahu ada tukang bakso Malang lewat, tidak ada seblak bakso Malang pun jadi. Dan si wanita hamil pun pergi ke ayunan dan menyanyikan tembang Sunda, versi TikTok. Dan tiba-tiba si wanita itu pun mengalami pendarahan, hebat. Singkat waktu, dan si suami pun menanyakan kepada dokter dengan rasa panik. Dan si dokter pun mengatakan dengan rasa bingung dikarenakan, bayi dalam perut bisa hilang begitu saja. Dan si dokter pun pergi dengan rasa takut ya. Dan si suami pun menghampiri Pak Ustadz dan menceritakan, bahwa diri ia mandul, dan kenapa istri ia bisa mengandung. Dan tiba-tiba si nenek pun dari belakang memberitahu, bahwa istri ia hamil oleh jin. Dan jin itu yang telah mengambil bayi ia. Dan bukan hamil oleh aplikasi hijau. Dan si suami pun mendengar kegaduhan dari kamar sang istri. Dan si suami pun sigap menghampiri sang istri. Dan melihat bahwa sang istri melukai perut ia sendiri. Dan si suami pun menenangkan sang istri yang mengamuk. Dan sang istri pun meninggal dengan penuh darah. Dan film pun beralih kepada sebuah keluarga bahagia. Dan sedang melakukan pengecekan kehamilan, dan ibu hamil ini bernama Ibu Amelia. Dan si dokter pun mengatakan kepada si suami yang bernama Ferdi untuk menjaga kandungan Ibu Amelia, dikarenakan Ibu Amelia mempunyai riwayat penyakit darting yang bisa merusak kandungan si Ibu Amelia. Dan si dokter pun memberitahu agar Ibu Amelia tidak stres, tidak boleh jajan seblak. Dan kedua anak ini, bernama Aliani dan Vito, dan mereka bukan anak kandung mereka melainkan dari panti asuhan. Dan mereka pun memutuskan pergi dari kota ke desa demi kepentingan bayi yang dikandung si Ibu Amelia. Dan tiba ia di villa, Aliani pun tidak nyaman dan ingin pulang ke kota. Dan ayah Ferdi pun mengatakan, ini hanya sementara, dan Aliani harus menjaga ibu ia yang sedang hamil, dan Aliani pun marah dan pergi. Kedatangan Pak Ferdi dan Bu Amelia pun disambut oleh Pak Ujang dan Pak Ujang yang akan membantu keperluan keluarga mereka. Dan Ibu Amelia pun meminta bantuan untuk memberi warga desa untuk syukuran 7 bulanan ya. Beralih ke Vito, yang sedang kelayaban dan melihat pintu kamar yang terbuka, dan Vito pun memasuki kamar itu dan menuju jendela, dan melihat ayunan bergerak sendiri, dan Vito pun menghampiri ayunan itu dan memainkan ya. Beralih ke Pak Ferdi yang sedang berduaan dengan Bu Amelia, dan Pak Ferdi pun meminta sun kepada Bu Amelia. Dan tiba-tiba mereka pun mendengar teriakan Vito dari luar, dan Pak Ferdi pun menghampiri Vito karena jatuh dari ayunan. Singkat waktu Mang Ujang pun mencari orang yang mau membantu memasak di rumah villa itu, dan para warga pun takut jika harus bekerja di villa itu. Dan malam pun tiba, dan Pak Ferdi pun yang sedang mencari obat hamil Ibu Amel, dan Ibu Amel pun mengatakan bahwa Pak Ferdi harus pergi ke perkumpulan warga, dan Pak Ujang sudah menunggu di luar. Beralih ke Aliani, dan Aliani pun mendengar suara wanita dari luar dan Aliani pun melihat keluar jendela dan tanpa diduga Aliani pun melihat sesosok wanita di luar jendela, dan itu ternyata Ibu Amel. Aliani pun dikagetkan seekor kucing dan mengganggu pandangan ia dan Aliani pun melihat lagi untuk memastikan, dan sesosok wanita itu pun telah menghilang. Dan Aliani pun mengecek sekitar rumah. Dan Aliani pun yang akan melihat keluar rumah, dan dikagetkan ayah Ferdi. Dan ayah Ferdi pun mengingatkan kepada Aliani untuk pergi tidur. Dan pagi pun tiba, Ferdi pun yang akan pergi bekerja, dan bertemu dengan Pak Ujang, yang mengirim sarapan, dan Ferdi pun mengatakan jika ada sesuatu hubungi diri ya, dan Ferdi pun pergi. Dan Bu Amel pun memanggil-manggil Aliani untuk sarapan. Dan Bu Amel pun geram karena Aliani tidak bisa menghargai ia, dan merebut HP Aliani, dan tak disangka HP Aliani pun terlempar. Dan Bu Amel dan Aliani pun bertengkar, dan Bu Aliani pun mengatakan bahwa sikap Aliani sangat buruk, dan tidak bisa menghargai Ibu Amel, dan Ibu Amel pun tak sengaja mengatakan bahwa Aliani harus pergi ke tempat asal ya, yaitu panti asuhan. Dan Aliani pun sakit hati dan pergi ke kamar ya. Dan Aliani pun yang sedang membereskan barang-barang ya, dan akan pergi. Dan Vito pun menghampiri Aliani, dan Vito pun menenangkan ya. Dan Aliani pun luluh dan memeluk Vito. Singkat waktu Aliani pun didatangi Bu Amel, dan Bu Amel pun mengatakan permintaan maaf ya, karena ucapan ya, karena efek tidak makan obat, dan Ibu Amel pun memberikan surat asuransi pendidikan sampai kuliah. Dan Ibu Amel pun mengatakan untuk selalu menjaga Vito, jika Ibu Amel tidak ada, dan hanya itu yang Ibu Amel inginkan.
Singkat waktu Vito yang sedang membaca manga, dikagetkan dengan mainan bayi yang menyala sendiri, dan Vito pun mematikan mainan itu. Dan tak disangka mainan itu menyala sendiri lagi dan lampu pun mati, dan Vito pun mengambil senter, dan meminta izin untuk tidur di samping ibunya. Dan Vito pun dikagetkan dengan selimut karena ada yang menarik. Dan Vito pun melihat ke kolong kasur, dan Vito pun tak melihat apapun. Dan Vito pun turun dari tempat tidur ibunya untuk memastikan dan tak menemukan apa-apa. Dan Vito pun melihat ke arah ibunya dan tak terduga ibunya pun menghilang. Dan tiba-tiba, si ibu pun kerasukan jin. Dan Vito pun terkena cakaran ibunya. Dan Vito pun berhasil lolos dan lari terbirit-birit. Dan Vito pun berhasil melarikan diri dan menutup kamar ibunya. Dan Vito pun dikagetkan dengan kakaknya. Dan Vito pun mengatakan apa yang terjadi. Dan Aliani pun menenangkan Vito dan Aliani pun melihat ke arah kamar ibunya, dan tidak ada apa-apa, dan Aliani pun menenangkan Vito. Dan Aliani pun membawa Vito ke kamarnya. Dan Vito pun ditenangkan di kamar Aliani. Dan menyuruh Vito untuk menunggu di kamarnya, dan Aliani akan memeriksa keadaan ibu. Dan Aliani pun pergi untuk memastikan ibunya tidak apa-apa, dan Aliani tidak menemukan ibunya di tempat tidurnya, dan Aliani menemukan ibunya di kursi goyang. Dan Aliani kembali ke kamarnya, dan mengatakan kepada Vito jangan khawatir. Dan Vito pun menunjukkan bekas cakarannya. Dan mereka pun memutuskan untuk tidur. Dan Aliani terbangun dari tidurnya karena suara gaduh dari bawah. Dan Aliani memeriksa keadaan, dan benar saja ada yang tidak beres, dan Aliani mengikuti tanda makanan berserakan. Dan Aliani menemukan ibunya yang sedang mukbang barbar. Dan Aliani pun hampir ketahuan, dan Aliani pun berhasil sembunyi. Dan Aliani pun menaiki anak tangga dengan berlahan. Dan Aliani pun terpleset, dan si ibu pun menyadari keberadaan Aliani dan Aliani pun melihat ke arah ibunya, dan menghilang. Dan tiba-tiba, dan si ibu pun ciluk ba. Dan Aliani pun kaget sekaget-kagetnya. Dan si ibu pun menarik-narik dan menyerang Aliani. Dan Aliani pun berhasil menendang si ibu dan tersungkur dari anak tangga. Dan Aliani pun berhasil lolos dari si ibu dan mengunci kamarnya. Dan si ibu pun lari dan mengejar Aliani. Dan Aliani pun menghampiri Vito dan menyuruhnya tidak berbicara dan si ibu pun terus berusaha untuk membuka pintu. Dan si ibu pun berhenti dan pergi. Dan pagi pun tiba, Aliani pun membuka pintu dan didatangi ayah Ferdi, dan mereka pun berpelukan ke si ayah dan menceritakan apa yang terjadi. Dan si ayah pun tidak percaya, dan menghiraukannya, dan si ibu pun memanggil, untuk sarapan, dan si ibu pun mengatakan bahwa ada musang masuk rumah dan memberantakan rumah dan makanan dari kulkas, dan si ayah pun lebih percaya si ibu. Dan si ayah pun pergi. Dan Aliani dan Vito pun mendatangi Pak Ujang, dan menceritakan kejadian semalam dan menanyakan asal-usul rumah itu, dan meminta tolong, dan Pak Ujang pun memberitahu yang sebenarnya, dan rumah itu sangat angker, warga desa sangat takut dengan rumah itu, dan rumah itu dahulu ya, ada wanita hamil yang bernama Atikah yang bunuh diri karena kehilangan janin dalam perut di umur kandungan 7 bulan, dan semua upaya pembersihan pengusiran di rumah itu semua orang pun gagal, dan air bidara yang konon paling ampuh untuk mengusir jin pun tidak mempan. Pak Ujang pun meminta maaf karena tidak bisa membantu, dan Pak Ujang pun menawari seorang paraji atau dukun beranak, untuk memeriksa kandungan ibunya. Singkat waktu mereka pun didatangi dukun beranak, dan si ibu pun berkata ke dukun beranak agar tetap memijit meskipun si ibu tertidur, dan tak lama, si ibu pun tertidur. Dan dukun beranak pun melakukan sesuatu, dan Aliani pun bertanya, apa yang dilakukan Simbo? Dan Simbo pun berkata, jangan khawatir, ini hanya tradisi warga di setempat, dan si bayi dan ibunya sehat. Dan Simbo pun mengatakan untuk meninggalkan si Simbo, dan Aliani pun pergi dan mengajak Vito. Dan si Simbo pun tiba-tiba memulai dan membaca jampe-jampe gra gede gra lumpat sambil mengusap-ngusap perut si ibu Amel. Dan tiba-tiba si Simbo pun melihat perabot rumah berterbangan dan si Simbo pun ketakutan, si Simbo pun berupaya untuk kabur, dan tangan si Simbo pun tiba-tiba ditahan si ibu dan ditarik dan tersungkur. Dan beralih ke Pak Ujang bersama Vito yang sedang mengamon peliharaan Pak Ujang. Dan Aliani pun melihat keanehan yang di luar Nurul, dan Aliani pun melihat ayunan bergerak sendiri, dan Aliani pun mendengar suara di tempat si ibu, dan Aliani pun dengan sigap memeriksanya. Dan benar saja si Simbo pun menghilang, dan Aliani pun melihat kekacauan di tempat si ibu dan Aliani pun mencari keberadaan si Simbo.
Dan Aliani pun menemukan si Simbo, dan mengejar dan meneriaki ya, dan Aliani pun meminta tolong kepada Pak Ujang untuk mengejar si Simbo. Dan Aliani pun mererai si Simbo, dan ternyata si Simbo pun ternyata dirasuki jin, dan Pak Ujang pun membantu untuk menahan si Simbo dan si Simbo pun mendorong Pak Ujang sampai tersungkur. Dan si Simbo pun menuju ke arah danau, dan si Simbo pun susah untuk dihentikan. Dan Pak Ferdi pun datang, dan mencoba untuk mengejar, dan si Simbo pun masuk ke dalam danau, dan memasuki danau semakin dalam dan si Simbo pun gagal untuk diselamatkan. Dan Pak Ferdi pun menghubungi kepolisian atas tenggelamnya si Simbo dan Pak Polisi pun berterima kasih kepada Pak Ferdi karena sudah sigap langsung menghubungi pihak kepolisian. Dan Pak Ferdi pun melihat rombongan yang akan memakamkan jenazah, dan Pak Ferdi pun menanyakan kepada Pak Ustadz, siapa yang meninggal, dan Pak Ustadz pun mengatakan orang seberang yang meninggal, dan meninggal ya sangat mengerikan dikarenakan korban kecelakaan dalam keadaan mengandung. Singkat waktu, Pak Ferdi pun akan pergi dan tidak pulang, untuk keperluan perusahaan dan membeli beberapa obat-obatan untuk si ibu di kota, dan akan membawa orang pintar. Dan singkat waktu malam pun tiba, Aliani pun yang sedang tidur dikerumuni cacing-cacing di tubuh ya, dan Aliani pun melihat perut ia yang membesar dan dikerumuni cacing-cacing. Dan ternyata itu hanya mimpi Aliani. Dan Aliani teringat kepada sang ibu. Dan singkat waktu Aliani dan Vito pun memasuki ruangan peninggalan pendahulu dari penghuni rumah itu dan akan menolong ibu Yah, dan mencari petunjuk untuk menghentikan kutukan rumah itu. Dan waktu yang bersamaan dua orang wanita yang mengirim pesanan, berupa tumpeng, dan mereka mengetuk pintu dan memanggil si ibu dengan rasa takut. Beralih ke Aliani dan Vito. Dan Vito pun menemukan sebuah album foto, dari keluarga pendahulu, dan Aliani pun mendapatkan telepon dari Pak Ferdi, dan Pak Ferdi pun mengatakan untuk membongkar makam wanita yang baru saja meninggal dan meminta bantuan Mang Ujang. Dan Aliani pun mencari-cari Pak Ujang dan tak menemukan ia. Dan dua orang wanita tadi memasuki rumah si ibu tanpa sambutan, dan sebut saja dua wanita itu Iroh dan Neneng. Dan Neneng pun tak tahan menahan takut dan memutuskan untuk pergi, dan Iroh pun mengingatkan harus mengambil uang tumpeng terlebih dahulu. Neneng pun bersikeras-keras untuk pergi dan pergi duluan. Dan Iroh pun sambil ketakutan, memasuki kamar si ibu yang sedang tidur, dan Iroh pun menyelimuti si ibu. Dan Iroh pun dikagetkan oleh mainan bayi yang ialah sendiri, dan si ibu pun bangun dari tidur ya, dan memegang tangan Iroh dengan kuat. Dan muka si ibu pun berubah menjadi muka yang menyeramkan, dan Iroh pun berteriak dan ketakutan. Dan si ibu pun memasukkan roh ke dalam mulut ya Iroh. Beralih ke Aliani yang sedang membongkar makam orang yang baru meninggal yang hamil, tanpa bantuan dari Pak Ujang. Dan Aliani pun berhasil mengambil mayat itu. Beralih ke Iroh yang telah dirasuki yang menyadari ada Vito di dalam rumah dan Vito pun bersembunyi di, tak tiba ya Vito yang akan melihat keadaan tempat tak sengaja menjatuhkan barang, dan Iroh pun menyadari keberadaan Vito, dan Vito pun bersembunyi memasuki lemari dan Iroh pun mencoba membuka lemari itu dengan pisau daging dan Vito pun ketakutan dan berteriak meminta tolong. Dan seorang nenek dari scene awal film muncul kembali dan menyelamatkan Vito, dan Iroh pun langsung menghampiri si nenek itu dan si nenek itu beradu ilmu dan berhasil menaklukkan Iroh yang sedang kerasukan. Dan ayah Ferdi dan Aliani, yang berhasil membawa mayat orang hamil dan meletakkan di samping Iroh. Dan si bapak dari scene pertama yang kehilangan istri ia muncul kembali. Dan si nenek pun memindahkan jiwa jin itu ke dalam badan mayit itu, dan si nenek pun berhasil. Singkat waktu si ayah berbicara kepada Aliani dan Vito, yang mengatakan bahwa ibu mereka telah aman dan mereka harus mengadakan syukuran 7 bulanan, akan tetapi para warga enggan mendatangi rumah mereka, dan si ayah pun akan mengadakan syukuran bersama teman-teman kantor ya, dan akan tetapi Aliani dan Vito tidak boleh ikut dan mereka harus menginap di rumah Mang Ujang. Dan Aliani membantah perkataan ayah ya dan Aliani ingin menjaga ibu ya apa yang terjadi. Dan si ayah pun menenangkan Aliani dan membujuk Aliani dan ibu ya tidak boleh diganggu dan membiarkan ia untuk beristirahat dan untuk kebaikan ibu ya juga, dan Aliani pun menurut. Singkat waktu Aliani dan Vito yang berada di rumah ya Pak Ujang, yang sedang mencari tahu dan searching dari bah Google, tentang rumah ya, dan ternyata, rumah itu adalah tempat ritual pesugihan kekayaan, yang mengharuskan tumbal janin 7 bulan, dan Aliani pun langsung berlari dan menemui rumah itu. Dan benar saja mereka pun yang akan melakukan ritual. Dan Aliani pun langsung mengacaukan ritual itu, dan berkata bahwa janin ibu ya tidak boleh ditumbalkan.
Dan ayah Ferdi pun marah dan langsung menarik Alyani dan berbicara dan memastikan Alyani mereka akan mengadakan syukuran dan si ayah pun mengingatkan kepada Alyani untuk menjaga perkataan ya. Dan Alyani terus membantah ayah ya. Dan Alyani pun diseret dan akan dibunuh. Dan Vita dan Mang Ujang pun berhasil mengikuti Alyani dan melihat dan menguping dari luar rumah. Dan Vito pun berdegong ingin masuk ke dalam rumah, dan ingin menyelamatkan kakaknya Alyani dan Mang Ujang pun menahan Vito jika Vito masuk hanya akan menyumbang nyawa saja. Dan Alyani yang akan dibunuh pun direrai oleh Ferdi dan meminta waktu untuk berbicara, dan sebut saja Pak Nana, dia harus membunuh anak angkatnya sekarang, jika tidak Pak Nana yang akan membunuh sendiri Alyani. Dan Ferdi pun berbicara kepada Alyani, dan dirinya dan Bu Amel dan dirinya dahulu miskin, dan melakukan ritual pesugihan janin hidup ia pun berubah. Dan Ferdi pun mengatakan bahwa ritual ini gagal dirinya akan mati, dan sesosok Alyani dan Vito sudah cukup untuk jadi keluarga ya, dan Alyani pun tak terima perkata ya Ferdi. Dan Alyani pun berlari untuk menyelamatkan ibu ya, dan tak disangka Pak Nana pun menamparkan Alyani sampai tersungkur. Dan Pak Nana pun mengatakan acara ya akan dimulai sekarang. Dan Vito pun meminta tolong kepada Pak Ujang. Dan Mang Ujang pun memiliki ide, dan Pak Ujang dan Vito pergi dari rumah itu. Dan mereka pun memulai ritual ya, dan membaca jampi-jampi. Dan sebut saja Nenek Ayu yang memimpin ritual. Dan ranjang Ibu Amel pun mulai bergetar. Dan Ibu Amel pun melayang-layang bersama ranjangnya. Dan tiba-tiba, infusnya udah mengasih air darah. Ini sisanya pegang. Ada tetap di sini. Mang cari bantuan warga. Dan ternyata Mang Ujang yang telah mematikan saklar listrik dan telah mengganti impusan dengan air bidara, dan tanpa mereka sadari, dan Mang Ujang pun akan mencari bantuan warga setempat untuk menghentikan ritual pesugihan itu. Dan saklar pun berhasil menyala kembali, dan Nenek Ayu pun bersiap untuk main jampe-jampe perut si Ibu Amel dan tak diduga Nenek Ayu pun terkena roh jin yang berada di dalam tubuh Ibu Amel. Dan Nenek Ayu pun bertingkah aneh, sehentak melawan pasukan dari iblis itu, dan tubuh si Nenek Ayu pun terbanting-banting. Dan warga pun semakin dekat dengan rumah pesugihan itu. Dan Vito pun tertangkap, dan membawa air bidara dan Pak Nana pun marah dan langsung melempar air bidara itu. Dan menamparkan Vito sampai tak sadarkan diri. Dan situasi pun menjadi kacau dan Ferdi pun menodongkan pisau, dan Pak Nana pun menenangkan Ferdi. Dan Ferdi pun menusukkan pisau kepada perut ia sendiri, dan Ferdi pun tersungkur, dan meninggal. Dan para warga pun mulai berdatangan. Dan situasi pun menjadi kacau dan orang-orang pun berhamburan untuk kabur dari tempat itu. Dan Pak Nana pun membawa Nenek Ayu untuk pergi. Dan keluarga Ferdi pun sangat memprihatinkan. Diperlihatkan scene akhir menunjukkan 2 bulan kemudian dengan keluarga Ibu Amel tanpa suami alias Pak Ferdi. Dan Ibu Ayu pun resmi menjadi janda. Dan si dokter pun mengatakan bahwa kandungan Ibu Ayu sehat. Dan dokter pun berpesan untuk menjaga kandungannya. Dan si dokter pun permisi karena ada telepon. Dan si dokter pun antek-antek ya Pak Nana, dan akan menjalankan rencana selanjutnya dan film pun tamat. Dan itulah alur cerita film yang berjudul Iblis dalam Kandungan 2022. Dan film ini mengajarkan kita, untuk bersyukur dan, kaya instan itu tidak baik. Dan semoga kalian sehat, dan rejeki terus melimpah. Dan jangan lupa dukung channel saya dengan menekan like, komentar, dan subscribe, agar saya selalu semangat membuat video. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.